Bab 50 Jenderal Pertama. Setelah duduk, Shen Qingsong berkata kepada Shen Veronica, "King Wu, ambil kontraknya." Petik 2. Shen Veronica mengangguk, lalu mengeluarkan 2 kontrak dari tasnya. Shen Qingsong mengambil kontrak itu, lalu menyerahkannya kepada Harvey York, dan berkata, "Harvey York, lihatlah kontrak transfer saham ini. Jika Anda tidak ragu, tanda tangani saja." Petik 2. Harvey York tercengang, "Mengapa Anda harus melakukannya?" Tanda tangani lagi. Kontrak transfer saham. Tidak hanya Harvey York, tetapi Mu Erlene, Zhao Tianxun dan yang lainnya juga sangat bingung. Shen Qingsong juga melihat keraguan Harvey York, dia tersenyum dan berkata, "Kontrak transfer ekuitas Harvey York adalah tentang Huatai Real Estate. Chen Huatai, ketua Huatai Real Estate, menjual 40% dari 40% kepemilikannya tadi malam. Semua saham terjual, dan saya memerintahkan seseorang untuk mengambil alih semua saham dalam waktu sesingkat mungkin." Petik 2. Mu Yangge, Zhao Tianxun dan yang lainnya langsung mengerti. Itu benar, keluarga Chen meninggalkan Aorus Hills, jadi beberapa industri tempat keluarga Chen tinggal di Aorus Hills secara alami akan diterima. Kelompok biasa tidak bisa makan tubuh sebesar itu, dan hanya keluarga Shen dan beberapa keluarga besar lainnya yang bisa. Namun, karena Shen Qingsong mengetahuinya lebih awal, dia membuat langkah pertama dan menelan Huatai Real Estate, properti paling menguntungkan dari keluarga Chen. Harvey York tidak peduli dan berkata, "Tuan Shen, Anda mengambil alih saham Huatai Real Estate, mengapa Anda mentransfernya kepada saya?" Petik 2. Shen Qingsong tersenyum, "Harvey York, apa yang terjadi tadi malam, kakak laki-laki saya sudah katakan padaku. Jika kamu tidak pergi ke perusahaan keamanan perisai awan tadi malam untuk membuat keributan, kejahatan mengangkut dan menjual barang selundupan di keluarga Chen tidak akan terungkap oleh saudaraku. Dan Chen Huatai tidak akan terungkap. Terlibat sepanjang malam karena takut terlibat. Keluarga Chen lainnya melarikan diri ke luar negeri dan menjual saham Huatai jauh di bawah harga pasar. Nilai pasar Huatai Land diperkirakan sekitar 20 miliar, dan 40% saham yang dikendalikan oleh Chen Huatai sebagai ketua setara dengan 8 miliar. Karena Chen Huatai sedang terburu-buru, dia mentransfer sahamnya dengan setengah harga pasar, yang berarti saya hanya menghabiskan 4 miliar untuk mendapatkan 40% saham Huatai Real Estate. Untuk keluarga Shen, bisnis ini adalah keuntungan tetap, jadi Harvey York Anda layak mendapatkan pujian untuk ini. Oleh karena itu, lelaki tua itu juga telah membuat keputusan dan memutuskan untuk mentransfer 30% saham Huatai Real Estate kepada Anda, dan keluarga Shen kami hanya akan mengambil 10%. Harvey York juga sedikit terkejut ketika mendengar kata Shen Qingsong. Dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dia hanya berusaha sedikit untuk mendapatkan 30% dari Huatai Real Estate. Uang datang terlalu cepat, kan? Oleh karena itu, untuk Harvey York, memang hanya sedikit upaya untuk menghancurkan keluarga Chen dan membunuh tuan dari keluarga Chen. Apalagi, Harvey York bahkan lebih terkejut dengan suasana kakek Shen, dan saham bernilai miliaran diberikan. Itu diberikan tentu saja. Yang tidak diketahui Harvey York adalah, menurut pendapat keluarga Shen, Harvey York mampu menjatuhkan keluarga Chen dalam semalam, yang sudah mengejutkan. Meskipun ada berbagai faktor yang terlibat, tidak dapat disangkal bahwa Harvey York sangat kuat. Oleh karena itu, Tuan Shen secara alami ingin mengambil kesempatan ini untuk berteman dengan Harvey York dan terikat erat dengan Harvey York. Bagaimanapun, dalam pandangan Tuan Shen, Harvey York adalah naga di antara orang-orang, dan dia pasti akan berada di masa depan. Itu akan melambung di atas 9 langit. Ketika saatnya tiba, keluarga Shen pasti akan mengikuti. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Mu Erlene. Belum lama ini, Harvey York memberitahunya bahwa pengaruh keluarga Chen di Aorus Hills telah dicabut. Dia tidak percaya itu ada hubungannya dengan dia. Tapi, sekarang, mendengarnya dari mulut Shen Qingsong, Mu Yangge tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mu Yangge menarik napas dalam-dalam, menatap Shen Qingsong, dan berkata, "Tuan Shen. Chen Jiazhen apakah Harvey York pingsan?" Petik 2. Hah? Petik 2. Shen Qingsong tertegun sejenak, dan berkata, "Nona Mu, bukankah Harvey York memberitahumu?" Petik 2. Dia berkata. Hanya. Petik 2. Mu Yangge ragu-ragu. Apa yang harus dikatakan nanti, bagaimanapun, kejadian ini terlalu mengejutkannya.
Hanya nonamu, tidakkah kamu percaya? Petik 2. Sen Kingsong tersenyum dan berkata, sebenarnya, setelah aku mengetahui tentang ini tadi malam, aku juga tidak percaya. Namun, percaya atau tidak, itu adalah fakta, kekuatan keluarga Chen di Aurus Hills itu benar-benar dicabut. Petik 2. Zhao Tianxun juga mengangguk dan berkata, Saudari Elegi, ini benar. Petik 2. Harvey York tersenyum pada Mu Erlene, saudarimu, aku bilang aku tidak berbohong padamu, kamu masih tidak percaya. Petik 2. Mu Erlene memutar matanya ketika dia melihat seringai Harvey York Q. Oke, Harvey York, tanda tangani, kamu pantas mendapatkannya. Petik 2. Sen Kingsong meletakkan kontrak dan pena tanda tangan di depan Harvey York. Harvey York mengambil kontrak dan meliriknya, dan berkata tanpa daya, Tuan Sen, Anda tahu, saya tidak tahu apa-apa tentang mengelola perusahaan, dan sekarang Anda telah menjadikan saya ketua Hua Thailand, bagaimana saya harus mengelolanya? Jadi, saya pikir Anda bisa mendapatkan salinan lain dari kontrak ini, keluarga Sen Anda akan mengambil 30%, dan saya akan mengambil 10%. Dengan cara ini, saya hanya perlu menjadi pengambil alih dan menunggu dividen. Petik 2. Ini, aku tidak bisa menahan tangis. Jika itu orang lain, dia pasti akan mengambil banyak uang, tetapi orang ini rela menyerahkan miliaran untuk menyelamatkan masalah. Orang ini memiliki hati yang sangat besar. Namun, justru karena inilah Mu Erlene lebih menghargai Sun Si pihak lain. Dalam menghadapi godaan besar, dia bisa tetap tenang, masa depan anak ini tidak terbatas. Sen Kingsong tersenyum dan berkata, Harvey York, saya tahu Anda akan mengatakan itu. Jangan khawatir, saya telah mengatur manajer yang sangat baik untuk mengelola Huatai Real Estate, Anda hanya perlu menghadiri pertemuan besar Huatai Real Estate sesekali. Petik 2. Jika itu masalahnya, ayo kita lakukan. Petik 2. Harvey York tidak mengelak lagi, mengambil pena dan menandatangani kontrak. Setelah menandatangani kontrak, Sen Kingsong menyapa Harvey York dan Mu Erlene, lalu meninggalkan klub. Setelah Sen Kingsong dan Sen Veronica pergi, Harvey York melemparkan sebatang rokok ke Zhao Tianxun, menyalakannya sendiri, dan berkata, Tianxun, katakan padaku, apa yang harus kamu lakukan denganku? Petik 2. Zhao Tianxun segera mengeluarkan beberapa salinan. Kontrak diserahkan kepada Harvey York dan berkata, Tuan Harvey, ini adalah beberapa industri di bawah Kamar Dagang Lima Naga, termasuk hotel, KTV, bar, pusat pemandian, del. Anda dapat melihatnya dan menandatanganinya. Industri ini akan transfer ke namamu. Petik 2. Namun, sebelum Harvey York bisa berbicara, sebuah suara kasar terdengar. Tunggu sebentar. Harvey York menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria tegap dengan kulit gelap dan ekspresi serius berdiri di sampingnya. Matanya seperti belati, menatap Harvey York dengan saksama, dan berkata, Tuan Harvey, Anda ingin menjadi ketua pedagang Lima Naga, dan mengambil alih bisnis Tuan kelima, Anda bisa. Tetapi premisnya adalah bahwa kamu harus meyakinkan saudara-saudaramu tentang kamu. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey York menghembuskan asap dan tersenyum ringan, katakan padaku, bagaimana aku bisa meyakinkanmu? Petik 2. Mu Erlene juga memandang pria gelap itu dengan penuh minat. Dia tahu bahwa nama pria ini adalah Wang Qi, yang menempati peringkat pertama di antara 13 Taibao, dan yang kultivasinya berada di puncak tahap terakhir lusa. Jadi, dia ingin tahu apakah Harvey York bisa menaklukkan duri ini. Bab 51. Wang Qi mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Harvey, saya mendengar saudara Zhao berkata bahwa Anda sangat kuat, dan bahkan Subokian dan Wu Sanfeng dari perusahaan keamanan Yundun bukanlah lawan Anda. Saudara-saudara saya dan saya meragukan hal ini. Jadi, saya ingin bermain trik dengan Tuan Harvey. Petik 2. Tuan Harvey, Anda tidak akan berani setuju. Petik 2. Haha, Tuan Harvey, jangan khawatir, kakak Wang pasti akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Hei, saudara Wang tapi Tuan Harvey, yang merupakan seniman bela diri puncak di tahap selanjutnya lusa, pasti tidak akan berani menantang saudara Wang. Petik 2. Ya, Anda dapat melihat bahwa dia memiliki lengan kurus dan kaki kurus. Petik 2. Segera, 12 Taibao lainnya juga mulai mencemooh. Ingin menggairahkan Harvey York. Oke, berhenti bicara. Petik 2. Zhao Tianxun memarahi dan tersenyum meminta maaf pada Harvey York, berkata, Tuan Harvey, orang-orang ini memiliki kebajikan ini, jika Anda tidak merawat mereka, mereka benar-benar tidak akan menerima Anda. Fang. Sun mengangguk sambil tersenyum, lalu melirik Wang Qi dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya pikir lebih baik Anda bermain bersama. 1 lawan 1, tidak ada dari Anda yang bisa menjadi lawan saya. Tangan. Saya melakukan trik. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, 13 Taibao tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Puff. Hahaha. Tuan Harvey, kamu terlalu sombong, bukan? Kita semua 13 adalah pejuang, dan yang dengan basis kultivasi terendah ada di hari-hari awal lusa. Tidak.
Bahkan Aurus Hills Liu Tuan dari Aula Seni Bela Diri Besar tidak berani menantang kami bertiga pada saat yang bersamaan, oke. 5 Jenderal, Zhang Mang dan Feng Kun, tetapi Anda harus menantang kami bertiga pada saat yang sama. Terlalu sombong. Petik 2. Tidak hanya 13 Tai Bao, tetapi bahkan Mu Erlene dan Zhao Tianxun merasa bahwa Harvey York sedikit arogan. Harvey York, jangan bicara omong kosong. Jika kamu kalah nanti, aku akan melihat bagaimana kamu mundur. Petik 2. Mu Erlene menarik-narik pakaian Harvey. Hati Wang Qi juga tiba-tiba tidak senang. Dia menatap Harvey York dengan saksama dan berkata, Tuan Harvey, jika kita bergabung dengan 13 orang, bahkan jika kita menang pada akhirnya, kita tidak akan bisa menang. Jadi, biarkan saya, Wang Qi, menjadi wakilnya. Dan bertarung denganmu, Tuan Harvey. Ayo pergi. Petik 2. Harvey York menghela nafas, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku sendirian? Petik 2. Wang Qi mengangkat dadanya dan berkata dengan suara keras, tentu. Petik 2. Oke, aku berjanji padamu. Petik 2. Harvey York mengangguk dan setuju. Segera, Harvey York dan Wang Qi berjalan ke tengah kantor. Karena area kantor yang relatif luas, tidak mempengaruhi kinerja keduanya. Setelah berjalan ke tengah kantor, Wang Qi mengangkat tangannya, Tuan Harvey, karena ini tantangan, saya akan membiarkan Anda bergerak dulu. Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya, tidak, jika saya bergerak. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Direkrut. Petik 2. Ketika Wang Qi mendengar ini, dia langsung marah. Tuan Harvey, Anda terlalu diremehkan. Petik 2. Wang Qi berteriak, kakinya terbanting ke tanah, dan tubuhnya melintasi bayangan di udara, menyerang dan membunuh Harvey York secara langsung. Lihat gerakannya. Petik 2. Dengan raungan, Wang Qi langsung menarik perutnya, menyelipkan pinggulnya, menurunkan bahunya, menurunkan sikunya, mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan meledak ke arah dada Harvey York. Hong Kuan. Petik 2. Mata Harvey York sedikit berbinar. Hong Kuan adalah teknik tinju Tiongkok kuno, memperhatikan pembukaan dan penutupan, kekuatannya ganas, dan mematikannya juga sangat menakjubkan. Selain itu, basis kultivasi Wang Qi telah mencapai puncak tahap selanjutnya lusa. Meskipun dia tidak dapat melepaskan energi sejatinya, dia memiliki banyak energi internal, dan satu pukulan sangat kuat, yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, meskipun luar biasa, itu masih tidak layak disebut di mata Harvey York. Bagaimanapun, kesenjangan antara fisik dan kultivasi ada di sini, bahkan jika Anda tidak menggunakan kultivasi Anda dapat dengan mudah mengalahkan Wang Qi. Namun, Mu Erlene, Zhao Tianxun dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pukulan Wang Qi. Aku tidak menyangka kekuatan Brother Wang akan meningkat lagi. Seru Mu Erlene terkejut. Zhao Tianxun juga tersenyum tak berdaya, sepertinya anak ini seharusnya melakukan banyak kerja keras. Jika saya menghadapinya sekarang, saya khawatir tidak ada peluang untuk menang. Petik 2. 12 Tai Bao lainnya juga bersemangat dan berteriak. Saudara Wang, tahan. Tidak peduli apa, Tuan Harvey juga presiden baru kita, jangan hancurkan dia. Petik 2. Hahaha. Jadi, setelah melihat permainan Wang Qi setelah pukulan ini, 12 Tai Bao lainnya hampir yakin bahwa Harvey York tidak akan pernah bisa menahan pukulan ini. Namun, pada saat pukulan Wang Qi datang, Harvey York dengan tenang mengangkat tangan kanannya yang kurus dan putih, dan kemudian tangan kanannya adalah telapak tangan, tanpa menggunakan basis kultivasi apapun, dan langsung menyapanya. Apakah orang ini gila? Beraninya dia memblokir tinju saudara Wang tanpa menggunakan kultivasinya. Petik 2. Seseorang di 12 Tai Bao berseru. Detik berikutnya. Ledakan. Tanda hubung. Sebuah ledakan. Tinju terbanting bersama-sama. Dalam sekejap, pupil Wang Qi tiba-tiba menyusut, dan hatinya ngeri. Dia merasa bahwa pukulannya bukan di telapak tangannya, tetapi di atas pelat baja. Rasa sakit tiba-tiba mengalir ke tinjunya dan menyebar ke lengannya. Petik 2. Wang Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur ke belakang. Deng deng deng. Setelah mundur 7 atau 8 langkah, tubuh Wang Qi berhenti ketika dia menabrak dinding di belakangnya. 12 Tai Bao lainnya tercengang, dan rahang mereka hampir jatuh karena terkejut. Beberapa bahkan menggosok mata mereka dengan keras, tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Wang Qi yang begitu kuat sebenarnya ditolak oleh telapak tangan. Wang Qi berdiri di sana dengan linglung, lengan kanannya gemetar karena rasa sakit. Dia menatap Harvey York lagi, dan tidak ada penghinaan di matanya. Seperti kata pepatah, orang awam menonton kesenangan, dan orang dalam menonton ambang pintu. Hanya Wang Qi yang tahu seberapa kuat Harvey York. Harvey York dapat memukul mundur dirinya sendiri dengan telapak tangan biasa. Jika dia sedikit lebih serius, saya khawatir telapak tangan barusan sudah cukup untuk membunuhnya. Wang Qi menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan keras, Tuan Harvey, saya kalah. Begitu kata-kata itu jatuh, 12 Tai Bao lainnya tercengang, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa Wang Qi akan mampu melakukannya.
Ambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun sejak debut Wang Qi, dia telah berjuang mati-matian bahkan melawan lawan yang paling kuat, dan tidak pernah secara sukarela mengakui kekalahan. Tapi hari ini, setelah hanya satu gerakan, Wang Qi mengakui kekalahan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Harvey York telah membuat Wang Qi tidak tahu persaingan, dan hanya bisa mengakui kekalahan. Mu Erlene dan Zhao Tianxun kembali mengenal Harvey York, dan merasa bahwa mereka bertaruh pada orang yang tepat dan mengikuti orang yang tepat. Harvey York membantu Wang Qi berdiri, lalu menoleh untuk melirik 12 taibao lainnya, dan berkata dengan kaget, semuanya, mulai sekarang, kita adalah saudara. Selama Anda mempercayai saya akan menuntun Anda untuk bekerja keras untuk kehidupan yang sejahtera. Petik 2. Bersumpah setia pada Tuan Harvey. Zhao Tianxun dan 12 taibao berteriak serempak, suaranya seperti guntur, dan momentumnya berderap di kantor, bergema di kantor. Mu Erlene hanya berdiri diam, dengan senyum lembut di sudut mulutnya, menatap Harvey York. Dalam keadaan kesurupan, dia tampaknya telah melihat hari ketika Harvey York mencapai puncak dan dipuja oleh ribuan orang. Pria kecil, cepat dewasa, dan biarkan mereka yang disebut petinggi, burung hantu raksasa. Kakimu. Bab 52. Setelah itu, Harvey York menandatangani beberapa kontrak. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir keberatan. 12 taibao yang memberontak juga sepenuhnya meyakinkan pihak lain. Pada titik ini, Harvey York telah benar-benar menjadi presiden Kamar Dagang Wulong, dan industri utama Kamar Dagang juga berada di bawah nama Harvey York. Selain itu, Harvey juga menunjukkan latihan kungfu Zhao Tianxun dan 13 taibao di ruang terbuka di belakang Hinia, yang juga membuat Zhao Tianxun dan yang lainnya mendapatkan banyak keuntungan. Sampai siang, Harvey York berkata kepada Zhao Tianxun yang terengah-engah dan yang lainnya, Tianxun, saya akan berada di sini hari ini. Setelah Anda kembali, pikirkan tentang apa yang saya ajarkan kepada Anda hari ini. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Petik 2. Ya, mencari saudara. Petik 2. Zhao Tianxun dan yang lainnya mengangguk penuh semangat. Namun, tepat ketika Zhao Tianxun hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan token yang terbuat dari emas dan batu giok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Harvey York. Saudara Sun, ini adalah perintah 5 naga dari Kamar Dagang Wulong kami. Hanya ketua yang dapat menahannya. Melihat perintah itu seperti melihat ketua. Dengan perintah 5 naga, Anda dapat dengan bebas memobilisasi semua anggota Kamar Dagang dan dana di bawah Kamar Dagang. Petik 2. Harvey York mengambil token dan melihatnya dengan cermat. Saya melihat bahwa token ini bulat, hanya setengah ukuran telapak tangan orang dewasa. Seluruhnya terbuat dari emas murni, dengan sepotong batu giok putih berkualitas tinggi bertatahkan di tengah, dan 5 naga emas 5 cakar yang hidup diukir. Sekitarnya, seperti sebuah karya seni. Harvey York menimbangnya, dan kemudian berkata, Tianxun, kamu adalah penjabat presiden sekarang, mengapa kamu tidak mengambil ordo 5 naga ini? Petik 2. Tianxun tidak berani. Petik 2. Zhao Tianxun terkejut, dan dengan cepat dia menundukkan kepalanya, keringat dingin di dahinya tanpa sadar. Harvey York sepertinya melihat ketakutan di hati Zhao Tianxun, dan berkata dengan lucu, Tianxun, tidakkah kamu pikir aku sedang mengujimu? Petik 2. Zhao Tianxun tidak berani menjawab, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkannya. Udara. Harvey York tidak tahu harus tertawa atau menangis, Tianxun, karena aku berani menggunakanmu, aku secara alami percaya pada kesetiaanmu, jadi jangan terlalu memikirkannya dan ambil tokennya. Petik 2. Zhao Tianxun membungkuk dan berkata dengan keras kepala, Kakak Sun, jika Anda tidak menerima ordo 5 naga, itu berarti Anda masih tidak mempercayai saya, maka sebaiknya Anda menamparkan saya sampai mati. Petik 2. Harvey York adalah terdiam, apakah dia begitu menakutkan? Namun, ketika saya memikirkan Zhao Tianxun, orang ini adalah otot, jika saya benar-benar tidak menjawab, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi, Harvey York mengangguk, oke, saya menerima ordo 5 naga. Petik 2. Melihat bahwa Harvey York menerima ordo 5 naga, Zhao Tianxun menarik napas lega, lalu menyapa dan pergi. Begitu Zhao Tianxun pergi dengan kaki depannya, Mu Erlene datang dengan kaki belakangnya. Saya mengatakan bahwa anak Anda tidak menguji saudara Zhao sekarang, untuk melihat bahwa dia ketakutan. Saudara Zhao adalah orang yang lurus. Karena dia mengenali Anda, dia pasti akan setia kepada Anda. Anda, jangan mengujinya di masa depan. Petik 2. Kakakmu, aku benar-benar tidak menguji Tianxun, oke. Jangan menganggapku begitu hitam. Kata Harvey, dan mendongak. Saya melihat bahwa wanita itu telah berubah menjadi gaun biru tua, dan tubuhnya dibungkus dengan sosok yang anggun dan anggun. Setiap bagian dari seorang wanita sempurna, seolah-olah dia disukai oleh Sang Pencipta. Harvey York tercengang melihat bahwa wanita ini sebenarnya bukanlah goblin besar yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Kamu benar-benar tidak menguji saudara Zhao. Petik 2. Mu Erlene masih sedikit tidak yakin.
Sumpah, langit dan bumi adalah buktinya, matahari dan bulan bisa terlihat, aku benar-benar tidak menguji Tiansun. Petik 2. Harvey York mengangkat tangannya. Oke, aku bersumpah. Petik 2. Mu Erlene menatap Harvey York dengan marah, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, aku baru saja mengadakan pertemuan dengan staf, dan aku memberitahu mereka bahwa kamu akan menjadi asistenku di masa depan. Namun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa popularitas Anda cukup tinggi, tidak ada yang keberatan, dan itu berlalu dengan suara bulat. Petik 2. Harvey York mengangkat alisnya, yah, pria seperti saya adalah fokus perhatian kemanapun dia pergi. Petik 2. Cukup, aku terengah-engah karena mengujimu. Petik 2. Mu Erlene melambaikan tangannya dan berkata, ayo, aku akan mengundangmu makan malam hari ini, dan aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Petik 2. Oh, Nona cantik, tolong. Makan malam. Aku tidak bisa memintanya. Petik 2. Harvey tersenyum dan setuju. Sekitar pukul 12 siang. Harvey dan Mu Erlene berkendara ke restoran barat bernama Arc de Triomphe. Saat itu jam makan siang dan restoran hampir penuh. Pria tampan dan wanita cantik, semburan angin harum. Namun, dibandingkan dengan para penggemar vulgar Rouge itu, penampilan tak tertandingi Mu Erlene berkali-kali lebih baik daripada mereka. Mata banyak binatang jatuh pada Mu Erlene, mata mereka panas. Namun, Mu Erlene sepertinya sudah terbiasa, jadi dia mengabaikan orang-orang itu sama sekali, tetapi bersama dengan Harvey, menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk, dan memesan 2 steak, salad, dan 2 gelas jus. Mu Erlene meminum limun dan berkata, Harvey, bagaimana Anda mengenal keluarga Sen? Selain itu, sikap Tuan Sen dan Nona Sen terhadap Anda seperti teman lama selama bertahun-tahun. Anda tahu, di seluruh kota Aurus Hills, ada sangat sedikit orang yang bisa disebut teman oleh keluarga Sen, dan orang-orang biasa tidak bisa masuk ke mata keluarga Sen sama sekali. Petik 2. Harvey York tersenyum dan berkata, saudarimu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya hanya bertemu keluarga Sen dalam beberapa hari terakhir. Beberapa hari yang lalu, lelaki tua dari keluarga Sen hampir meninggal karena infak miokard dan memblokir pembuluh darah. Dia menariknya kembali dari gerbang neraka. Aku menyelamatkan lelaki tua Sen dan pilar keluarga Sen mereka, jadi keluarga Sen secara alami akan berterima kasih kepadaku. Bibir merah Mu Erlene terkejut. Sedikit terbuka, sepasang mata besar yang indah menatap bos. Harvey York mengangguk, saya belajar sedikit dari master sebelumnya, jadi saya mengerti sedikit. Petik 2. Potong, berpura-pura. Petik 2. Mu Erlene cemberut, jika keterampilan medis Anda benar-benar rata-rata, mengapa keluarga Sen tidak mengizinkannya? Seorang dokter terkenal yang menyembuhkan, tetapi memilihmu. Aku tahu, Sen Veronica menemukan klub secara langsung malam itu. Petik 2. Harvey York tersenyum dan berkata, mungkin aku sedikit lebih baik daripada para dokter itu. Petik 2. Mu Erlene memegangi dagunya yang lembut. Dengan satu tangan, menatap Harvey York, dan berkata dengan ekspresi rumit, Harvey, saya sangat ingin tahu, berapa banyak rahasia yang Anda sembunyikan. Seni bela diri Anda sangat bagus dan keterampilan medis Anda sangat bagus, saya benar-benar ragu ada hal lain yang tidak akan kamu ketahui. Petik 2. Harvey York merentangkan tangannya dan berkata, saudarimu, kamu harus menemukan ini perlahan, tapi... Petik 2. Apa? Mu Erlene bertanya. Harvey York mengangkat alisnya dan tersenyum, hanya saja aku takut setelah kamu mengenalku, kamu tidak akan bisa melepaskan dirimu dariku dan jatuh cinta padaku sepenuhnya. Petik 2. Begitukah? Petik 2. Mu Erlene tersenyum menawan, jika kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Jika aku bisa, aku tidak keberatan menjadi wanitamu dan membantumu menghangatkan tempat tidur. Petik 2. Aku menantikan hari itu. Petik 2. Harvey menjawab dengan sebuah senyuman. Setiap kali dia mengobrol dengan Mu Erlene, Harvey akan merasa sangat santai. Lagi pula, wanita ini tidak pernah dibuat-buat, apa yang harus dikatakan. Segera, pelayan membawa steak dan jus ke meja. Sambil makan steak dengan anggun, Mu Erlene berkata, ngomong-ngomong, Harvey, ada lelang pribadi malam ini, kamu bisa ikut denganku. Petik 2. Bab 53. Lelang. Petik 2. Harvey York tercengang, lelang macam apa? Petik 2. Lelang pribadi ini adalah tentang perhiasan, batu giok, kaligrafi, lukisan, dan barang antik. Petik 2. Mu Erlene menjawab. Oh. Petik 2. Harvey mengangkat alisnya, sistermu, apakah Anda juga tertarik untuk mengoleksinya? Petik 2. Mu Erlene tersenyum, menyesap jusnya, dan berkata, tentu saja ada minat, bagaimanapun juga, Aurus Hills yang mengadakan pelelangan pribadi ini. Keluarga He yang mengadakannya. Keluarga He adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Aurus Hills, dan mereka terlibat dalam banyak industri, tetapi bisnis utama keluarga He adalah perhiasan dan barang antik. Selain itu, lelaki tua dari keluarga He, He Baichuan, juga merupakan dermawan hebat. Setengah dari uang yang terkumpul dalam pelelangan akan disumbangkan ke Rumah Kesejahteraan.
Keluarga He mengadakan lelang seperti ini beberapa kali dalam setahun, dan setiap kali orang yang diundang hadir. Bagaimanapun, keluarga He mengeluarkan batu giok barang antik di lelang. Semuanya adalah barang berkualitas tinggi, jadi jika Anda membelinya, Anda dapat menggunakannya sebagai koleksi, Anda dapat menjualnya untuk mendapatkan keuntungan, dan Anda juga dapat melakukan amal. Oleh karena itu, semua orang bersedia untuk berpartisipasi dalam lelang seperti ini. Petik 2. Jadi begitu. Petik 2. Harvey York mengangguk, lelang semacam ini agak menarik, kamu bisa ikut bersenang-senang. Petik 2. Hanya ikut bersenang-senang saja tidak cukup. Petik 2. Muirlene menggoyangkan jarinya dan berkata, aku membawamu ke sana karena aku ingin kau memeriksaku, lihat. Lihat apakah ada sesuatu yang dapat mengumpulkan kekayaan dan menangkal kejahatan, menetap dan menjalani kehidupan yang baik. Klub ini telah mengantarkan awal yang baru, dan ada kebutuhan untuk objek yang begitu berarti untuk membuat klub kota. Tentu saja, malam ini, keluarga besar di kota Aurus Hills, aula seni bela diri utama, dan kamar dagang akan mengirim perwakilan ke sana. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan orang-orang ini dan mengenal mereka. Jika Anda ingin menjadi orang pertama di Aurus Hills, Anda pasti akan bertabrakan dengan orang-orang ini. Jika Anda bisa berteman, itu akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Harvey York menyeringai, oke, kalau begitu mari kita ikuti sistermu untuk bertemu dunia malam ini. Namun, sebelum Harvey York selesai berbicara, sebuah suara lembut datang. Wanita cantik ini, apakah saya merasa terhormat untuk minum dengan Anda? Harvey dan Muirlene mengerutkan kening pada saat yang sama, menoleh dan melihat seorang pemuda tinggi, tampan, emas mengenakan kemeja bergaris versas dan celana kasual putih berjalan di atas. Pria itu memegang gelas anggur di satu tangan dan memegang gelas di sisi lain. Mengenakan sebotol Obiang 1989 merah kering, ada senyum lembut di sudut mulutnya. Hanya sepasang mata yang menatap Muirlene, kilatan keserakahan melintas. Di belakang pria itu ada beberapa pria muda dan wanita berpakaian fashion. Pada saat ini, pria dan wanita muda ini memandang Muirlene dengan senyum main-main di bibir mereka. Ekspresi jijik muncul di mata Muirlene, dan suaranya dingin dan asli, maaf, saya tidak mengenal Anda, saya tidak tahu cara meminum anggur ini. Petik 2. Nona, apakah Anda tahu siapa yang Anda tolak? Seorang wanita muda mengenakan rok Chanel merah muda dan membawa tas Chanel berdiri di belakang pria itu dan berkata dengan heran. Siapa dia dan apa hubungannya dengan saya? Petik 2. Wajah Muirlene tidak bisa dijelaskan. Oh, beliga. Petik 2. Wanita Chanel menepuk dahinya dan berkata, Nona ini, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, pria muda yang berdiri di depan Anda adalah Presiden Kamar Dagang Galaksi Nuncheng, Subowen Susao. Petik 2. Kamar Dagang Galaksi, tahukah Anda? Dipahami, itu adalah salah satu kamar dagang terbesar di Nuncheng, bahkan sebanding dengan Wulong dan Zhongxing, kamar dagang kelas 1 di Nuncheng. Selain itu, Presiden Su memiliki banyak industri, adik laki-laki yang tak terhitung jumlahnya, dan asetnya mendekati 1 miliar. Dengan kata lain, begitu Susao mewarisi posisi presiden, dia akan bernilai hampir 1 miliar. Saya benar-benar tidak mengerti bahwa pria sebesar itu dengan tangan dan mata di masa depan ingin mengundang Anda untuk minum, tetapi Anda menolak. Subowen melambaikan tangannya berpura-pura rendah hati, Sanshan, itu tidak berlebihan, aset ayahku hanya 7 atau 8 miliar, kurang dari 1 miliar. Selain itu, meskipun kamar dagang galaksi ayahku berada di peringkat kedua, itu masih agak jauh di belakang Wulong dan Zhongxing. Namun, tidak apa-apa. Ketika saya mewarisi posisi ayah saya di masa depan, saya pasti akan memimpin kamar dagang galaksi ke atas. Petik 2. Susao adalah Susao, dia benar-benar memiliki ambisi. Petik 2. Dengan sedikit kemampuan, kita pasti bisa memimpin Galaxy Club ke puncak. Petik 2. Susao, jangan lupakan teman-teman kita di masa depan. Sekelompok teman rubah dan anjing mulai menyanjung Subowen secara langsung. Pada saat ini, setelah tamu lain di restoran mengetahui tentang identitas Subowen, mereka semua tersenyum dan mulai menyanjung. Terutama para pelayan di restoran itu, mereka semua memandang Subowen, mata mereka berbinar. Tampan, kaya, luar biasa, dia adalah dewa pria terbaik. Subowen berdiri di sana, dan tiba-tiba merasa bahwa dia berada dalam sorotan dan sedikit genit. Senang berbicara tentang itu. Petik 2. Subowen mengangkat gelas anggur dan memberi isyarat, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, sudah takdir bahwa saya dapat bertemu semua orang di sini, dan saya akan membayar untuk seluruh penonton hari ini. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh restoran menjadi gempar. Susao perkasa. Petik 2. Susao benar-benar berani. Petik 2. Tersenyumlah untuk orang-orang Bomei, Susao sangat besar. Petik 2. Ayo, mari kita bersulang untuk Susao. Petik 2. Tiba-tiba, semua orang di restoran mengangkat gelas mereka untuk bersulang untuk Subowen. Subowen juga mengangkat gelasnya untuk memberi isyarat, merasa bahwa dia adalah bos besar. Perasaan itu, keren.
Terlebih lagi, alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menunjukkan kekuatan finansialnya di depan Mu Erlene. Dewi yang luar biasa, dia harus menang hari ini. Namun, di mata Mu Erlene, tindakan Su Bowen seharusnya tidak terlalu naif. Mu Erlene mengabaikan Su Bowen, tetapi mengambil serbet dan menyeka mulutnya dengan anggun, berkata, Harvey, apakah kamu kenyang? Ayo pergi ketika kita sudah kenyang. Petik 2. Oke. Petik 2. Harvey York juga meletakkan pisau dan garpunya, siap untuk pergi dengan Mu Erlene. Dia benar-benar tidak tahan dengan Joker yang berpura-pura berada di depannya. Hal-hal seperti ini benar-benar tidak menarik baginya. Namun, tepat saat Harvey York dan Mu Erlene hendak pergi, Su Bowen langsung memblokir mereka. Dia memandang Harvey York dengan arogan, kamu bisa pergi, tetapi dia tidak bisa pergi. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey York memandang Su Bowen dengan lucu, mengapa? Petik 2. Su Bowen melirik elegi dan berkata, aku suka wanitamu, jadi jika kamu masuk akal, cepat pergi, kamu tidak bisa melindungi wanita cantik seperti itu. Petik 2. Benarkah? Petik 2. Harvey tersenyum, mengulurkan satu tangan, dan melingkarkan lengannya di sekitar Mu Erlene, yang halus dan lembut. Dia berkata, apa yang kita cari untuk dilindungi, tidak ada yang bisa mengambilnya. Petik 2. Mu Erlene tidak bereaksi pada awalnya, tetapi tiba-tiba Harvey York memeluk pinggangnya, dia tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah dia tersengat listrik, dan wajahnya yang halus ditutupi dengan cahaya merah. Bajingan kecil ini benar-benar mengambil kesempatan untuk memakan tahunya sendiri. Namun, dia tidak berpikir untuk mendorong Harvey York pergi, bagaimanapun, dia tidak menolak Harvey York, dan dia juga ingin menemani Harvey York dalam adegan ini. Bab 54. Melihat penampilan Mu Erlene yang pemalu, semua hewan di restoran merasa jantung mereka berdetak lebih cepat dan napas mereka terengah-engah, seolah-olah mereka telah menemukan cinta pertama mereka. Jika bukan karena Su Shao mengambil langkah di depan, mereka akan bergegas sejak lama. Untuk membawa bencana ke negara dan membawa bencana bagi orang-orang, ini tentang wanita seperti Mu Erlene. Namun, Su Bowen terpesona. Di dalam hatinya, Mu Erlene sudah menjadi wanitanya sendiri, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Namun, ketika dia berpikir untuk marah di depan wanita cantik, dia tidak terlalu gengleman, jadi dia dengan paksa menekan amarah di hatinya. Dia dengan cepat mengeluarkan cek dari sakunya, menulis serangkaian angka, lalu melemparkannya ke Harvey York, dan berkata dengan dingin, wah, ini 1 juta, keluar dari sini. Petik 2. Namun, Harvey dia bahkan tidak lihat ceknya, dia hanya menatap Su Bowen dengan setengah tersenyum. Diao Sibao, apakah kamu tuli? Gadis. Channel melompat keluar lagi, menatap Harvey York dengan tatapan jijik, Su Shao menyuruhmu mengambil cek dan keluar. Hidupmu. Banyak uang. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Sekarang setelah uang itu diberikan kepadamu, mengapa kamu tidak keluar? Menanggungnya. Seorang pria dengan anting-anting di samping juga bercanda menerima hukuman. Ya, anak muda, kamu tidak bisa melawan Su Shao, cepat ambil manfaatnya. Petik 2. Anak muda, kamu harus sadar diri, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu simpan, seperti wanita cantik, mobil mewah, dan rumah mewah. Hanya orang kaya yang bisa memilikinya. Petik 2. Anak muda, ambil uangnya untuk menemukan wanita yang cocok denganmu, seperti wanita cantik di sebelahmu ini, kamu tidak layak. Petik 2. Beberapa orang di restoran membujuk Harvey York satu demi satu. Meskipun mereka tampaknya mencari hal-hal baik untuk Harvey York, mereka semua mengejek Harvey York karena kekurangan uang dan kekuasaan dan menjadi mandiri. Mu Erlene di samping melirik Harvey, yang tersenyum semakin jahat, dan melirik Su Bowen dan yang lainnya dengan kasihan. Orang-orang ini benar-benar mencari kematian, hanya dia yang tahu betapa menakutkannya pria kecil di depannya. 5 penguasa kamar dagang 5 naga, Chen Junfeng dan Chen Kangmong dari keluarga Chen, dibunuh jika mereka mau, dan bahkan kekuatan keluarga Chen di Aurus Hills diambil alih. Kalian masih di sini, apakah menurut Anda sudah umur panjang? Pada saat ini, Su Bowen melihat bahwa Harvey York tidak berbicara, dan berpikir bahwa Harvey York merasa bahwa dia memiliki lebih sedikit uang. Jadi, dia mengambil cek lain, menulis rangkaian angka, melemparkannya ke depan Harvey York, dan mencibir, wah, aku tahu kamu menginginkan lebih banyak uang, tetapi ada pepatah yang bagus, kamu tidak cukup serakah. Telan gajah. Jadi, ambil 2 juta ini dengan patuh, dan cepat menghilang dari mataku. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu, jadi kau harus merebutnya. Petik 2. Harvey York melepaskan pinggang Mu Erlene dengan sedikit enggan, lalu dia menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Saya juga akan memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepada saya. Anda harus mengambil kesempatan ini dengan baik. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang di antara hadirin tercengang, berpikir bahwa Harvey York gila. Anak ini berani mengatakan hal seperti itu, bukankah itu gila? Wanita Channel tertegun sejenak, lalu berteriak, Diao Sibao, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Yang di
Depan Anda adalah Susao. Apakah Anda mengerti Susao dari Galaxy Club? Saya menyarankan Anda berlutut turun dan minta maaf kepada Susao, atau Anda mungkin tidak melihat Tai besok. Petik 2. Tamparan. Namun, sebelum kata-kata Channel selesai, Harvey York menamparnya. Apa? Tanda hubung petik 2. Putri Channel menjerit kesakitan, dan seluruh orang langsung terbang keluar, menabrak meja makan, dan sup memercik ke sekujur tubuhnya. Harvey York memandang para wanita Channel dengan dingin dan berkata, kami Harvey York tidak ingin memukul wanita, tetapi wanita, bus yang keras kepala dan keras kepala sepertimu tidak lagi layak disebut wanita. Petik 2. Dia menutupi satu sisi wajahnya, dia bangkit dengan marah dan berteriak dengan suara menangis, Susao. Diao Si Bao ini berani memfitnah saya dan memukuli saya. Bunuh dia, saya harus membunuhnya. Petik 2. Pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka jelas tidak berharap Harvey York benar-benar melakukannya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka tidak melihat Harvey York melakukannya sama sekali. Mu Erlene hanya menghela nafas tanpa daya, dia awalnya ingin pergi dengan Harvey York, tetapi dia tidak tahu bahwa orang-orang ini terlalu buruk. Karena itu, Harvey York menembak, dan dia tidak menghentikannya. Beberapa orang hanya perlu membersihkan. Pada saat ini, Su Bowen mengubah wajah pria itu sekarang, dan dia menatap Harvey York dengan sengit, wah, apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Beberapa temannya juga berkumpul dan melotot dengan marah. Selama Su Bowen memberi perintah, mereka tidak akan ragu untuk memukuli bocah di depannya sampai menangis. Mu Erlene memandang Su Bowen dengan wajah dingin, dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, cepat panggil ayahmu, Su Hongyun, dan minta dia untuk datang. Petik 2. Kecantikan, apa maksudmu? Petik 2. Su Bowen menatapmu dengan cemberut. Erlene bertanya dengan suara dingin. Itu tidak masuk akal. Petik 2. Mu Erlene menyilangkan tangannya dan berkata dengan ringan, aku hanya ingin memberitahumu bahwa orang di depanmu bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Petik 2. Su Bowen marah, dan setelah mendengar ini, dia langsung terstimulasi. Dia menatap Mu Erlene dengan dingin dan berkata, kecantikan, apakah kamu melakukan kesalahan? Ayah saya adalah presiden klub Galaksi, dan siapa orang ini, saya belum bisa memprovokasi dia. Petik 2. Benar-benar konyol, itu hanya pelayan kecil, aku seperti menginjak semut. Petik 2. Mu Erlene menghela nafas pelan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena orang ini mencari kematian, mengapa dia harus menghentikannya? Segera, Su Bowen menoleh, menatap Harvey York, dan berkata dengan kejam, nak, cepat berlutut, minta maaf kepada temanku, dan berikan aku wanitamu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Harvey York tampak tenang melihat Su Bowen, dia berkata dengan ringan, aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya sendiri. Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Tangan kiri Harvey York terulur seperti kilat, meraih rambut perak Su Bowen secara langsung, dan kemudian membanting ke meja di sebelahnya. Ledakan. Tanda hubung. Ledakan keras. Seluruh meja makan kayu solid retak dan runtuh, semua piring dan mangkuk jatuh ke tanah, membuat suara berderak. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Baru setelah teriakan Su Bowen terdengar, semua orang kembali sadar. Tubuh dan wajah Su Bowen sudah penuh dengan sup, dan dahi dan hidungnya tidak bisa berhenti penuh darah. Kamu berani mengalahkan Susao, saudara-saudara membunuhnya. Petik 2. Persetan dengannya. Petik 2. Teman-teman Su Bowen meraung dan bergegas menuju Harvey York. Melihat dua generasi kedua yang kaya ini bergegas ke arahnya, Harvey York bahkan tidak memiliki keinginan untuk melakukannya, hanya menendang beberapa kali berturut-turut dengan santai. Ditemani oleh beberapa suara teredam dari bang bang bang, beberapa generasi kedua yang kaya berteriak dan terbang keluar, merobohkan beberapa meja makan. Untuk sementara waktu, seluruh restoran berada dalam kekacauan. Terutama beberapa wanita kaya yang datang bersama Su Bowen berteriak ngeri. Anda tahu, mereka selalu menginjak orang lain sebelumnya, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka diinjak hari ini, yang membuat mereka panik untuk sementara waktu. Bab 55. Diao Si Bao. Kamu mati. Jika ayahku tahu, dia pasti akan menenggelamkanmu ke dasar sungai. Petik 2. Su Bowen meraung dan hendak bangun. Namun, sebelum dia bisa bangun, Harvey York langsung menginjak bahunya dan menginjaknya ke tanah. Kamu telepon ayahmu sekarang, dan katakan padanya bahwa jika dia tidak ingin klub Galaksi menghilang dalam semalam, pergi dari sini. Suara dingin dan mendominasi bergema di seluruh restoran, memekakkan telinga. Paksaan yang kuat menyebar ke seluruh restoran, membuat semua orang gemetar di hati mereka dan gemetar di seluruh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pelayan kecil akan begitu kuat dan mendominasi. Bukan saja mereka tidak takut pada Presiden Su dari klub Galaksi, tetapi mereka berani membiarkan Presiden Su berguling. Anak ini hanya berani mengandung Tuhan. Untuk sementara, semua orang di restoran memandang Harvey York dengan kasihan, dan merasa bahwa Harvey York sedang sekarat.
Nak, kamu sudah mati, aku pasti akan membunuhmu, pasti. Petik 2. Su Bowen meraung pada Harvey York, mencoba berjuang untuk berdiri. Namun, kaki Harvey York menekan bahunya seperti gunung, membuatnya tidak bisa bergerak. Terkunci. Harvey York menamparkan wajah Su Bowen secara langsung, dan berkata dengan kaget, berhenti bicara omong kosong, hubungi ayahmu. Segera, segera. Petik 2. Su Bowen tertegun kesakitan, dan dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dengan gemetar, dan kemudian membuat telepon. Memanggil. Segera setelah panggilan selesai, Su Bowen memandang Harvey York, tersenyum kejam, dan berkata, Nak, kamu sudah selesai. Ayahku telah membawa seseorang ke sini, dan aku ingin melihat bagaimana kamu mati hari ini. Petik 2. Harvey York hanya tertawa dan tidak banyak bicara, tetapi mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya, dan dia menghela nafas dengan santai, seolah-olah dia tidak memasukkan semua ini ke dalam hati. Para tamu di restoran tidak pergi, tetapi semua tetap tinggal. Mereka juga ingin melihat betapa menyedihkannya akhir Harvey York. Namun, dalam beberapa menit, suara langkah kaki yang berantakan datang dari lantai atas. Saya melihat seorang wanita mengenakan rok pendek merah dengan balutan pinggul, dengan sosok yang layak dan riasan tebal, datang dengan agresif dengan sekelompok penjaga keamanan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Petik 2. Wanita berdandan tebal yang memimpin mendengus. Melihat wanita ini datang, orang-orang di restoran memandang Harvey York dengan kasihan dan simpati yang mendalam. Nama wanita ini adalah Zhang Xiaoman, meskipun dia hanya manajer restoran ini, semua orang tahu bahwa restoran ini dijalankan oleh keluarga Shen. Dengan kata lain, Zhang Xiaoman hampir tidak dianggap sebagai anggota keluarga Shen. Sekarang, sabotase Harvey York di restoran tidak diragukan lagi melawan keluarga Shen. Saya khawatir masalah ini tidak dapat dilakukan tanpa kompensasi atas kerugian yang terkait. Pada saat ini, bocah kaya dan wanita kaya yang datang bersama Su Bowen melihat Zhang Xiaoman datang, dan mereka semua berlari seolah-olah mereka melihat penyelamat, dan mulai mengeluh terlebih dahulu. Saudari Zhang, kamu di sini. Jika kamu tidak datang lagi, restoran itu akan dihancurkan oleh anjing itu. Petik 2. Manajer Zhang, kamu harus mengurus kawat gantung ini dan memintanya untuk memberi kompensasi padanya sampai dia bangkrut. Petik 2. Saudari Zhang, Su Shao dan kami berdua adalah anggota platinum di sini, tetapi kami dipukuli oleh Anda hari ini, Anda harus memanggil kami. Petik 2. Zhang Xiaoman mendengar ini dan berkata dengan keras, jangan khawatir, jika Anda berani membuat masalah. Di sini, aku akan membuatnya membayar harga yang pantas dia dapatkan. Petik 2. Karena itu, Zhang Xiaoman membawa sekelompok penjaga keamanan ke Harvey York. Dia menatap Harvey York dengan arogan, dan berkata dengan dingin, wah, sudahkah kamu memakan nyali hati beruang dan macan tutul? Kamu berani membuat masalah di sini, dan bahkan berani memukuli anggotaku. Harus cepat melepaskan Su Shao, dan kemudian ganti rugi kepadaku atas kerusakan di restoran Arc de Triomphe 5 juta. Petik 2. Harvey York menyipitkan mata dan tersenyum, dan bertanya, apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas restoran ini? Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Jawab Zhang Xiaoman dengan bangga. Harvey York mengangguk dan berkata, karena kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas restoran, mengapa itu sangat tidak masuk akal? Setelah kamu datang ke sini, kamu tidak menanyakan alasannya terlebih dahulu, tetapi biarkan aku melepaskan orang untuk memberi kompensasi. Anda, orang yang bertanggung jawab, biasanya menangani hal-hal seperti ini. Petik 2. Begitulah cara saya menangani hal-hal. Petik 2. Zhang Xiaoman mencibir dan berkata, jika Anda kesal, apa yang dapat Anda lakukan? Biarkan saya memberitahu Anda, restoran ini adalah milik keluarga Aurus Hills Shen. Apakah keluarga Aurus Hills Shen tahu? Itu adalah keluarga kelas 1 Aurus Hills yang sebenarnya, keberadaan angin dan hujan. Oleh karena itu, Anda sebaiknya melakukan apa yang saya katakan, jika tidak, seluruh Aurus Hills tidak akan lagi memiliki tempat untukmu. Petik 2. Bisakah kamu mewakili keluarga Shen? Petik 2. Harvey York bertanya dengan lucu. Tentu saja saya bisa. Petik 2. Zhang Xiaoman berkata dengan bangga, saya telah mengelola restoran Arc de Triomphe untuk keluarga Shen selama bertahun-tahun. Saya tidak memiliki kredit atau kerja keras. Saya telah lama dianggap sebagai setengah dari keluarga Shen. Jadi, Nak, berhenti bicara omong kosong dan biarkan dia pergi. Kala uang. Petik 2. Mu Erlene, yang duduk diam minum jus, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Harvey York hanya memandang Zhang Xiaoman dengan setengah tersenyum, dan berkata, Nona, 5 juta tidak banyak, saya mampu membelinya. Namun, saya benar-benar ingin tahu, apakah keluarga Shen berani mengambil 5 juta? Petik 2. Berani mengambilnya. Petik 2. Petik 2. Zhang Xiaoman langsung jengkel, apa kamu? Selama Anda mampu membelinya, saya berani mengambilnya. Saya akan mengambil sebanyak yang Anda kalah. Tetapi hanya jika Anda bisa mendapatkannya. Petik 2. Baiklah, aku harap kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu nanti.
Fang. Sun mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Shen Qingsong. Segera, panggilan itu terhubung. Halo, apakah itu Harvey York? Petik 2 petik 2. Suara terkejut Shen Qingsong datang dari ujung telepon. Lagi pula, selama ini, dia biasanya mengambil inisiatif untuk menghubungi Harvey York, tetapi Harvey York jarang menghubunginya. Yah, ini aku. Petik 2. Harvey York menjawab dengan enteng. Harvey York, ada apa? Petik 2. Shen Qingsong buru-buru bertanya. Harvey York melirik Zhang Xiaoman, lalu berkata, Tuan Shen, apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Zhang Xiaoman? Petik 2. Zhang Xiaoman. Sepertinya ada sedikit kesan. Petik 2. Restoran Arc de Triomphe. Petik 2. Tanya Harvey York. Oh, aku teringat. Zhang Xiaoman tampaknya adalah orang yang bertanggung jawab atas restoran Arc de Triomphe, tetapi pada dasarnya saya belum pernah melihat orang ini, jadi saya tidak ingat dengan jelas. Ngomong-ngomong, Harvey York, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba bertanya kepada orang ini? Petik 2. Tuan Shen, ini yang terjadi. Harvey York dengan cepat memberitahu Shen Qingsong apa yang terjadi barusan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey York, Shen Qingsong sangat marah. Harvey York, jangan khawatir, beri aku waktu sebentar dan aku akan menangani ini segera. Harvey York mengeluarkan lalu menutup telepon. Pada saat ini, Zhang Xiaoman melihat bahwa Harvey York telah menutup telepon, dan tidak bisa menahan cibiran, haha, berakting, terus berakting sangat mirip. Petik 2. Sama seperti Anda, orang-orang di lapisan bawah masyarakat, berani mengatakan bahwa mereka mengenal Tuan Shen. Saya ganggu. Jika Anda benar-benar mengenal Tuan Shen, maka saya akan berlutut di depan Anda sekarang. Petik 2. Namun, begitu suara itu jatuh, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Bab 56. Mendengar telepon berdering, Zhang Xiaoman tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada apa? Mengapa telepon anak itu berdering tepat setelah panggilan selesai? Mungkinkah anak ini benar-benar mengenal Tuan Shen? Bagaimana ini mungkin? Bocah ini tidak terlalu tampan, dan dia mengenakan seragam pelayan. Dia terlihat seperti sutra gantung. Bagaimana dia bisa tahu pria sebesar itu? Zhang Xiaoman hanya berpikir dia terlalu banyak berpikir, lalu mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, itu adalah orang umum yang bertanggung jawab atas catering Shen, yaitu bos langsungnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya mengira bosnya yang datang untuk bertanya tentang pengoperasian Arc de Triomphe. Jadi, dia memilah emosinya dan dengan cepat menjawab telepon. Namun, ketika Zhang Xiaoman menjawab telepon, wajahnya pucat dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Dia perlahan menoleh dan menatap Harvey York, matanya penuh kepanikan dan kepanikan. Orang-orang yang hadir sangat bingung ketika mereka melihat penampilan tanpa jiwa Zhang Xiaoman, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saudari Zhang, ada apa denganmu? Cepat dan minta anak ini untuk menebusnya. Petik 2. Ya, jika dia tidak membayar, dia akan menghubungi keluarga Shen dan membiarkan keluarga Shen berurusan dengannya. Dari teman Su Bowen keluar satu demi satu. Saudari Zhang, selama Anda dapat membantu saya, mulai sekarang, Sister Zhang, bisnis Anda akan menjadi bisnis Su Bowen saya. Petik 2. Kata Su Bowen kepada Zhang Xiaoman. Namun, Harvey York mengabaikan Su Bowen dan yang lainnya sama sekali, dan memandang Zhang Xiaoman sambil tersenyum, Manajer Zhang, apakah Anda masih memiliki 5 juta? Oh, tidak, itu 5 juta, keluarga Shen berani. Petik 2. Zhang Xiaoman mendengar kata-kata ini sangat menakutkan sehingga jiwa bergetar. Dia bergegas maju, berlutut di tanah dengan, menamparkan dirinya sendiri sambil menangis, Tuan Harvey, saya salah, saya benar-benar salah. Saya tidak menginginkan 5 juta, saya benar-benar tidak menginginkannya lagi. Tuan Harvey. Sayalah yang memandang rendah orang lain, saya bodoh, dan saya harap Anda memiliki banyak orang, lepaskan saya. Petik 2. Segera, semua orang di restoran itu tercengang. Salah. Zhang Xiaoman, yang tadi sangat kuat, sebenarnya berlutut di depan anak ini. Apalagi melihat penampilannya, dia sepertinya sangat takut pada anak ini. Untuk sesaat, hati semua orang tiba-tiba menegang, dan mereka tidak bisa tidak menebak, mungkinkah anak ini benar-benar mengenal Tuan Shen. Harvey York memandang Zhang Xiaoman dengan acuh tak acuh dan berkata, biarkan aku melepaskanmu. Apakah kamu pernah berpikir untuk melepaskanku? Petik 2. Berani lagi Zhang Xiaoman bersujud dengan putus asa, dahinya patah, tetapi dia masih tidak berani berhenti. Namun, pada saat ini, Kapten Keamanan Restoran menjawab panggilan. Bos punya perintah, cepat dan buang Zhang Xiaoman. Mulai sekarang, Zhang Xiaoman tidak akan diizinkan masuk ke restoran. Kapten keamanan mengatakan sesuatu kepada penjaga keamanan lainnya, lalu berjalan langsung dan menyeret Zhang Xiaoman keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku manajer Arc de Triomphe, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Zhang Xiaoman berteriak dan berjuang mati-matian, tidak mau pergi. Kapten keamanan berkata dengan keras, Zhang Xiaoman,
Anda dulu adalah manajer Arc de Triomphe, tetapi sekarang bukan. Selain itu, bos telah mengeluarkan perintah larangan, mulai sekarang, Anda tidak akan dapat melakukan apapun. Pekerjaan catering di Aurus Hills. Petik 2. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Kapten Keamanan, sekelompok penjaga keamanan menyeret Zhang Xiaoman, yang berteriak dan menangis, keluar dari restoran. Tidak sampai restoran itu sunyi lagi, semua orang tiba-tiba bangun, dan mata yang mereka lihat pada Harvey York berubah secara dramatis. Panggilan telepon membuat Zhang Xiaoman kehilangan pekerjaannya, dan Zhang Xiaoman dilarang oleh seluruh industri catering Aurus Hills. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa anak di depannya ini mungkin benar-benar mengenal Shen Qingsong dan memiliki hubungan dekat. Kalau tidak, bagaimana mungkin melakukan ini dalam beberapa menit? Adapun Su Bowen dan teman-temannya, wajah mereka menjadi suram. Mereka mengira Harvey York hanyalah seorang ahli sutra gantung yang terampil, tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya terkait dengan keluarga Shen. Namun, ketika semua orang diam, tiba-tiba, sebuah suara keras masuk. Siapapun yang tidak memiliki mata panjang berani memukul anakku, pergi dari sini. Petik 2. Mendengar suara itu, semua orang menoleh dan melihat seorang pria parubaya kurus dalam setelan tunik hitam dengan pelipis pucat. Pria parubaya ini adalah Presiden Klub Galaksi, Su Hongyun. Di belakang Su Hongyun ada lebih dari 20 pria berseragam kemeja hitam yang garang dan ganas. Ayah! Su Bowen berteriak, air mata mengalir karena keluhan dan keluhan. Melihat putranya dengan wajah sedih, Su Hongyun langsung meledak marah. Dia adalah seorang lelaki tua dengan seorang putra, jadi dia sangat berharga bagi putranya, dan dia akan memberikan apapun yang dia inginkan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa anak saya, yang enggan memukuli dirinya sendiri, dipukuli seperti ini hari ini. Mata Su Hongyun tersumbat, dan dia meraung pada Harvey, "Nak, lepaskan putraku, aku masih bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Kalau tidak, saya pasti akan memotong Anda menjadi beberapa bagian dan melemparkan Anda ke laut untuk memberi makan ikan." Namun, sebelum Harvey York dapat berbicara, Mu Erlene, yang duduk di samping, berkata dengan santai. "Tuan Su, Anda juga seorang bos besar di Nunceng, dan Anda dapat dianggap berhati-hati ketika melakukan sesuatu, tetapi saya tidak melakukannya. Jangan berharap anakmu menjadi seperti ini. Aku merasa kasihan padamu." Petik 2. Siapa yang bicara? Su Hongyun mendengus dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke atas. Ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara adalah Mu Erlene, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali ke keadaan aslinya. Su Hongyun menyipitkan mata dan tersenyum, dan bertanya, "Nona Mu, siapa kamu dari anak ini?" Petik 2. Aku suaminya. Harvey adalah yang pertama menjawab. Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Harvey York, dan penjahat kecil ini benar-benar memanfaatkannya. Namun, di depan begitu banyak orang, dia tidak menyangkalnya dan melindungi Fang. Sun sangat baik. Saya mengerti. Petik 2. Mengangguk perlahan, dan kemudian bertanya, "Jadi, Nona Mu, Anda ingin melindungi orang ini?" Petik 2. Itu benar. Mu Erlene mengangguk. Su Hongyun mencibir dan berkata, "Nona Mu, Anda sudah dalam bahaya melindungi diri sendiri, siapa lagi yang bisa Anda lindungi?" Petik 2. Jika itu masa lalu, mungkin aku masih akan sedikit takut padamu. Tapi sekarang, Anda telah ditinggalkan oleh Tuan Kelima. Jadi, apa yang kamu perjuangkan denganku sekarang? Begitu kata-kata ini keluar, ada kegemparan di antara hadirin. Baru kemudian semua orang bereaksi. Ternyata wanita luar biasa ini adalah anggota Kamar Dagang Lima Naga sebelumnya. Tidak heran wanita ini tenang, dan bisa duduk di sana dan minum jus dengan santai. Namun, setelah mengetahui bahwa wanita itu telah ditinggalkan oleh Tuan Kelima, semua orang memandang Mu Erlene dengan simpati. Jika wanita ini masih dilindungi oleh Tuan Kelima dan Kamar Dagang Lima Naga, mungkin hari ini Su Hongyun hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya di perutnya. Tapi sekarang, apa lagi yang dia gunakan untuk melawan Su Hongyun? Mu Erlene tertawa kecil dan berkata, "Tuan Su, apakah Anda tahu bahwa Kamar Dagang Lima Naga telah berpindah tangan sekarang?" Petik 2. Bab 57. Su Hongyun mendengus dingin, "Tentu saja aku tahu ini, sekarang Presiden Kamar Dagang Lima Naga adalah Zhao Tianxun. Tapi, apa hubungannya ini denganmu? Kamu telah diusir oleh Kamar Dagang Lima Naga, apakah kamu masih mengandalkan Ketua Zhao melindungimu?" Petik 2. Mu Erlene menyipitkan matanya yang indah dan berkata, "Su Hongyun, sepertinya informasi yang kamu peroleh tidak cukup lengkap." Petik 2. Apa maksudmu? Petik 2. Su Hongyun mengerutkan kening. Mu Erlene tersenyum ringan dan berkata, "Su Hongyun, saudara Zhao hanyalah penjabat Presiden Kamar Dagang Lima Naga. Presiden yang sebenarnya adalah orang lain." Petik 2. Siapa? Petik 2. Ekspresi Su Hongyun berubah, jelas tidak tahu. "Itu yang kamu teriakkan akan ditebas dengan 1000 tebasan dan dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Namanya Harvey York." Petik 2. Mu Erlene menunjuk ke Harvey York. "Dia." Petik 2.
Su Hongyun tertegun sejenak, lalu dia tertawa keras, "Nonamu, apakah Anda bercanda? Anda mengatakan anak ini adalah presiden baru Kamar Dagang Lima Naga, maka akan lebih baik untuk mengatakan itu. Bumi berbentuk persegi yang membuat orang lebih nyaman. Dapat dipercaya." Petik 2. Orang lain yang hadir tidak percaya sama sekali, berpikir bahwa Mu Erlene berbohong untuk melindungi Harvey York. Pada saat ini, Su Bowen sangat marah, dia berteriak pada Su Hongyun, "Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan wanita ini, cepat dan bunuh sutra gantung ini." Petik 2. Su Hongyun berkata dengan bangga, "Jangan khawatir, hari ini anak itu tidak bisa lari. Ayah akan membantumu menangkapnya dan membiarkanmu menanganinya." Dengan itu, Su Hongyun melambaikan tangannya, "Saudara-saudara, dengarkan. Beri aku pukulan yang bagus untuk anak ini, asalkan tidak. Jangan bunuh dia." Petik 2. "Ya, Presiden." Petik 2. 20 atau lebih pria itu menjawab, dan kemudian salah satu dari mereka mengambil tongkat ayun dari pinggang mereka dan mengepung Harvey York. Namun, tepat ketika 20 atau lebih pria akan memulai, Harvey York memandang Su Hongyun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Su Hongyun, lihat ini dulu, dan kemudian pertimbangkan apakah akan menyerangku atau tidak." Petik 2. "Haha, bahkan berpikir tentang menggunakan uang untuk menyenangkan Presiden Su saat ini, aku benar-benar memiliki lubang di kepalaku." Petik 2. Wanita Channel tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Harvey York menamparnya barusan, dia tidak sabar untuk meledakkan Harvey York menjadi abu. Orang lain di restoran melihat bahwa apa yang dilemparkan Harvey York kepada Su Hongyun tampaknya adalah medali emas, jadi mereka juga merasa bahwa Harvey York ingin membeli hidupnya dengan uang. Bahkan medali emas yang rusak ingin membeli kehidupan. Ini konyol. Su Hongyun mendengus dingin, dan kemudian melirik token yang terbuat dari emas dan batu giok di tangannya, seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Ini. Petik 2. Su Hongyun menelan dan melihat token di tangannya dengan hati-hati, tetapi dia merasa kakinya melunak. 5 naga, ini 5 naga. Petik 2. Su Hongyun sudah mengenali token di tangannya. Lagi pula, dia telah melihat seperti apa Ordo 5 naga, dari jarak dekat, jadi dia bisa yakin bahwa ini adalah Ordo 5 naga. Selain itu, dia tahu bahwa hanya Presiden Kamar Dagang 5 naga yang bisa memegang perintah 5 naga. Artinya, anak laki-laki di depannya benar-benar Presiden baru Kamar Dagang 5 naga. Setelah mengetahui informasi ini, Su Hongyun tercengang merasakan hawa dingin langsung ke dahinya dari telapak kakinya, menggigil di sekujur tubuh, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Meskipun klub galaksinya terletak di Nunceng, itu dapat dianggap sebagai klub kelas 2, tetapi itu tidak ada bandingannya dengan Kamar Dagang 5 Naga. Tidak ada keraguan bahwa jika Kamar Dagang 5 Naga benar-benar ingin berurusan dengannya, maka klub galaksi miliknya mungkin akan menghilang dalam semalam. "Presiden Su, apa yang masih Anda ragukan? Su Shao telah dipukuli seperti ini oleh kawat gantung ini, cepat dan bunuh dia." Petik 2. Wanita Channel dengan cepat mengingatkan Su Hongyun ketika dia melihat bahwa Su Hongyun tidak bergerak. "Saya ragu untuk rambut." Petik 2. Su Hongyun memarahi dengan marah, dan dia menamparkan wanita Channel dengan tamparan di belakang. "Presiden Su, Anda." Nyonya. Channel menutupi wajahnya dan langsung menangis. Dia tidak mengerti mengapa Presiden Su tiba-tiba memukul dirinya sendiri. Bukankah orang yang akan dipukuli dengan kawat gantung? Setelah mengambil wanita Channel, Su Hongyun segera berlari ke Harvey York dengan senyum di wajahnya, menyerahkan perintah 5 naga kepada Harvey York, mengangguk dan berkata, "Presiden Fang, saya hanya bercanda dengan Anda." "Haha, tidak keberatan." Petik 2. Lelucon. Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Petik 2. Pada saat ini, semua orang di restoran tercengang, tidak dapat percaya bahwa semua yang ada di depan mereka adalah benar. Su Hongyun, yang tadinya begitu mendominasi dan kuat, sekarang menjadi patuh seperti cucunya. Selain itu, Su Hongyun juga memanggil anak ini sebagai Presiden Harvey, bukankah itu berarti bahwa anak ini benar-benar Presiden Kamar Dagang 5 Naga? Ya Tuhan! Siapa anak ini? Dia tidak hanya mengenal Tuan Shen Qingsong, tetapi dia juga Presiden Kamar Dagang 5 Naga. Petik 2. Seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kalimat ini tidak diragukan lagi membuat identitas Su Hongyun lebih pasti. Bagaimana orang biasa bisa mengenal Tuan Shen? Identitas Presiden Kamar Dagang 5 Naga memenuhi syarat. Su Hongyun juga meletakkan suasana menjadi bos besar pada saat ini, dan memohon, anjing itu baru saja kembali dari luar negeri, dan dia tidak mengerti apa-apa. Saya harap Anda akan menyelamatkan hidupnya. Hidupnya. Petik 2. Harvey York Dian mengangguk. Su Hongyun langsung sangat gembira, sepertinya wajah lamanya masih berguna. Namun, kata-kata Harvey York selanjutnya langsung menjatuhkan Su Hongyun dari surga ke neraka. "Su Hongyun, toh kamu adalah bos pesta, kamu harus tahu beberapa aturan. Karena putramu telah melakukan kesalahan, dia harus dihukum sesuai dengan itu." Petik 2. Harvey York memandang Su Hongyun dengan acuh tak acuh dan mengungkapkan nadanya dengan tekanan yang tak tertahankan.
Tuan Harvey, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Petik 2. Su Hongyun menarik napas dalam-dalam, mengambil tongkat ayun dari tangan adik laki-lakinya, melangkah maju, dan menariknya ke bawah ke arah lengan Su Bowen. Dengan kel 1K yang tajam, lengan Su Bowen langsung terputus. Ah! Petik 2. Su Bowen mendesis dan berteriak, "Ayah! Kenapa kamu memukulku, kenapa?" Petik 2. Kamu tidak menghormati atasanmu, kamu melanggar hukum, dan kamu telah melakukan kejahatan berikut. Presiden Fang, kamu harus dipukul. Petik 2. Mengatakan itu, Su Hongyun mematahkan kaki Su Bowen dengan tongkat lain. Melihat Su Bowen meringkuk di tanah, mendesis dan berteriak seperti anjing mati, teman-temannya, dan tamu restorannya semua ketakutan dan tercengang. Setelah pertarungan, Su Hongyun berkata dengan senyum di wajahnya, "Presiden Harvey, apakah Anda puas?" Petik 2. Tidak cukup. Petik 2. Harvey York mengangguk, dan kemudian berkata, "Su Hongyun, beri Anda 1 malam untuk memikirkannya, apakah untuk memilih bergabung dengan Kamar Dagang Wulong. Jika Anda tidak mau, maka apa yang terjadi pada Kamar Dagang Galaksi Anda di masa depan, Anda tidak dapat menyalahkan saya." Setelah mengatakan itu, Harvey York memanggil Mu Erlene dan berjalan menuju pintu restoran. Namun, ketika dia sampai di pintu, Harvey York berkata tanpa menoleh ke belakang, "Aku tidak suka teman putramu." Petik 2. Setelah berbicara, Harvey York dan Mu Erlene keluar dari restoran. Su Hongyun membungkuk ke arah yang ditinggalkan Harvey York, lalu berdiri tegak, melirik teman-teman Su Bowen, dan berkata dengan kaget, "Panggil aku." Petik 2. Tak lama kemudian, ada teriakan melengking di restoran, yang membuat orang ngeri. Bab 58. Setelah berjalan keluar dari restoran, Mu Erlene memandang Harvey York dan bertanya, "Harvey York, apakah Su Hongyun akan benar-benar bergabung dengan Kamar Dagang 5 Naga?" Petik 2. Ya. Petik 2. Harvey York mengangguk. "Oh." Petik 2. Mu Erlene tersenyum, "Mengapa kamu begitu percaya diri? Kamu tahu, Su Hongyun adalah rubah tua, dan membiarkan dia bergabung dengan Kamar Dagang 5 Naga pasti akan membuatnya tunduk. Ada pepatah lama, lebih baik jadilah ayam. Kepalanya bukan burung phoenix." Su Hongyun mengelola Galaxy Club sendiri, jadi dia bisa mendapatkan semua keuntungan. Namun, begitu dia bergabung dengan Kamar Dagang 5 Naga, setidaknya 30% dari keuntungannya akan dibagikan ke Kamar Dagang 5 Naga. Saya pikir, sesuatu seperti bagaimana mungkin orang yang cerdas seperti Su Hongyun menyetujui kondisi ini. Petik 2. Harvey York mengangkat alisnya dan tersenyum, "Saudarimu, menurut Anda uang lebih penting, atau hidup lebih penting?" "Lebih penting." Petik 2. "Mengapa Anda perlu bertanya? Tentu saja, hidup lebih penting. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, Anda harus menghabiskan hidup Anda," kata Mu Erlene. Harvey York cemberut, "Saudarimu, bahkan kamu tahu kebenaran ini, tetapi Su Hongyun tidak mengerti." Petik 2. Apa maksudmu, bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas dalam 1 kalimat? Petik 2. Melihat elegimu yang genit dan marah dari saudara perempuan kerajaan peringkat atas ini, ia memiliki pesona yang berbeda. Harvey York tertawa, mengangkat tangannya dan menggaruk hidung Mu Erlene yang terbalik, dan berkata, "Saudarimu, apakah kamu bodoh? Setelah kejadian ini terjadi hari ini, Su Hongyun pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki malam itu. Apa yang terjadi di Grand Hyatt Hotel dan perusahaan keamanan Yundun. Begitu dia menemukan kebenaran, dia secara alami akan menyerah pada Kamar Dagang Wulong. Bagaimanapun, bahkan kekuatan keluarga Chen di Aurus Hills telah diambil alih oleh saya, dan dia secara alami tidak ingin melangkah ke Chen. Jejak rumah. Jadi, menyerah padaku adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia buat." Petik 2. Oh, itu dia. Petik 2. Mata Mu Erlene berbinar, dan dia bertepuk tangan, "Ya, justru karena Su Hongyun cukup berhati-hati sehingga dia tidak berani mengambil risiko, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengandalkan Kamar Dagang 5 Naga." Petik 2. Petik 2. "Aku baru bereaksi sekarang, sungguh idiot." Petik 2. Harvey York berkata sambil tersenyum. "Hah." Mu Erlene menyipitkan matanya yang indah dan mengepalkan tangan merah mudanya dengan erat. "Siapa yang kamu sebut idiot?" Petik 2. Petik 2. Harvey York membanting mulutnya, "Kata idiot tidak cukup akurat, dan seharusnya lebih akurat untuk berdada besar dan tidak berotak." Petik 2. "Kamu bajingan kecil, apakah kamu mencari kematian?" Petik 2. Mu Erlene tiba-tiba membeku, dan memukulkan tinjunya ke arah Harvey York. "Ya Tuhan, bunuh suamimu!" Harvey berteriak, dan setelah menghindari pukulan, dia melarikan diri. "Hentikan aku!" Setelah masuk ke mobil, Mu Erlene memukul Harvey York beberapa kali, dan kemudian dia lega. Harvey York menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Tuanku mengatakan itu. Itu benar, seorang wanita adalah harimau betina, kamu tidak bisa mengacaukannya." Dengan itu, petik 2. "Ayo coba lagi." Petik 2. Mu Erlene tersenyum menawan, dan tiba-tiba ada duri emei di tangannya yang berkedip dingin. Apalagi, mata Mu Erlene sedang menatapnya saat ini.
Harvey York tiba-tiba merasakan desir dingin di bawah. Wosh, dia mengangkat tangannya dan berkata, pahlawan wanita menyelamatkan hidupnya, si kecil tidak berani. Petik 2. Petik 2. Mu Erlene bersenandung ringan, dan kemudian menyingkirkan duri Emei. Setelah itu, Mu Erlene berkata, pulanglah dan kemasi barang-barangmu sore ini. Pukul 7 malam, kamu akan datang ke Ziyuan untuk menjemputku, dan kita akan pergi ke pelelangan bersama. Sekarang bawa aku ke Zijing Club. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey York menjawab, mengendarai mobil, dan langsung pergi ke klub Hinia. Setelah tiba di pintu clubhouse, Mu Erlene turun dari mobil dan memasuki clubhouse. Harvey York menyalakan mobil dan langsung pergi ke komunitas Huatai tempat dia tinggal. Setelah kembali ke rumah, Harvey York mulai mengemasi barang-barangnya. Namun, Harvey York tidak membawa apa-apa, hanya beberapa pakaian, komputer bekas, dan bingkai foto. Segera, Harvey York mengemasi barang-barangnya, dan ketika dia hendak pergi dengan tas kanvas, dia mendengar langkah kaki datang dari tangga. Harvey York menoleh dan melihat seorang gadis mengenakan setelan hitam ketat, kemeja putih salju, dan rambut panjang nana digulung. Di bawah sinar matahari, gadis ini memancarkan semangat muda dan cahaya di sekujur tubuhnya. Meskipun wajah gadis itu menghadap ke langit, fitur wajahnya sangat indah, dan matanya yang besar dan berair bersinar seperti obsidian, yang sangat menawan. Gadis ini adalah putri Jiang Dayong, Jiang Yirou. Ketika Harvey York linglung, Jiang Yirou juga melihat Harvey York. Saudara Harvey. Petik 2. Jiang Yirou berteriak kaget, lalu bergegas. Saudara Harvey, bukankah kamu seharusnya bekerja pada saat ini, mengapa kamu kembali? Mata besar gadis itu penuh dengan keraguan. Harvey York tersenyum hangat dan berkata, bos saya secara khusus menyetujui saya untuk kembali dan mengemasi barang bawaan saya. Mengemas. Petik 2. Jiang Yirou tercengang dan berkata, saudara Harvey, apakah Anda akan pindah? Petik 2. Yah, kamu bisa mengatakan itu. Petik 2. Harvey York mengangguk. Jiang Yirou cemberut dan berkata dengan sedih, saudara Harvey, apakah Anda akan kembali ke sini di masa depan? Petik 2. Mungkin tidak yakin, kata Harvey York. Oh. Petik 2. Jiang Yirou menjawab dengan suasana hati yang rendah. Sejak terakhir kali dia berurusan dengan Harvey York, Jiang Yirou merasa bahwa Harvey York sedikit berbeda dari pria lain. Pria ini sederhana, terlihat muda tetapi memiliki kedewasaan yang jarang terlihat pada teman-temannya. Apalagi, meski pria ini hanya seorang pelayan, dia tahu banyak hal, dengan rasa misteri yang unik. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang baik dari pihak lain, meskipun bukan cinta pada pandangan pertama, setidaknya dia bisa menjadi teman. Pipi Jiang Yirou memerah, tangannya mencengkeram sudut pakaiannya, dan dia berbisik, saudara Harvey, bisakah aku menjadi temanmu? Petik 2. Harvey York tertegun sejenak, lalu tersenyum lembut, tentu saja. Petik 2. Jiang Yirou tersenyum bahagia dan berkata, Kak Harvey, karena kita berteman, jangan selalu panggil aku Nona Fang, panggil saja aku Yirou. Petik 2. Oke, tidak masalah. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata dengan ragu, ngomong-ngomong, Yirou, apakah Anda mencari pekerjaan hari ini? Petik 2. Ya, saya telah mewawancarai beberapa perusahaan, dan saya merasa cukup baik. Jawab Jiang Yirou. Yirou, bukankah kamu mengatakan kamu ingin bekerja di perusahaan Qianzi terakhir kali? Apakah kamu pergi ke perusahaan Qianzi untuk wawancara? Tanya Harvey York. Pergi. Petik 2. Jiang Yirou mengangguk dan berkata, saudara Wang mengatakan bahwa menurut saya, akan mudah untuk bergabung dengan perusahaan Qianzi. Jadi, saudara Wang mengatakan bahwa dia akan mengundang beberapa eksekutif di perusahaan untuk bernyanyi besok, dan dia ingin saya untuk pergi juga. Saya tidak ingin pergi, tetapi saudara Wang mengatakan bahwa setiap orang akan menjadi rekan kerja di masa depan, sehingga kita dapat saling berhubungan sekarang, sehingga kita dapat bekerja di masa depan. Jadi, saya hanya bisa setuju. Ngomong-ngomong, saudara Harvey, jika Anda punya waktu besok malam, bisakah Anda menemani saya? Harvey York juga tahu bahwa kakak Wang, yang dikatakan gadis itu adalah Wang Chen terakhir kali. Selain itu, Harvey York juga merasa bahwa lelaki itu tidak dapat diandalkan. Jadi Harvey York mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa menghubungiku besok malam, aku akan pergi bersamamu. Petik 2. Petik 2. Jiang Yirou melihat Harvey York setuju, dan dia tersenyum seperti bunga. Bab 59. Sekitar pukul 7 malam, Harvey York Bian berkendara ke gerbang Villa No. 10 di distrik Ziyuan Villa. Mu Erlene sudah menunggu di pintu. Malam ini, wanita itu mengenakan congsam phoenix putih klasik, membungkus sosoknya yang tinggi dan ramping, rambut panjangnya dipelintir, dan jepit rambut kayu dimasukkan, memperlihatkan wajah halus yang memerah putih. Bahkan setelah menghabiskan lebih dari sebulan dengan wanita ini, Harvey York belum pernah melihat seorang wanita berpakaian seperti ini.
Dalam keadaan kesurupan, Harvey York merasa bahwa Moorlene adalah seorang wanita dari keluarga kaya. Dia memiliki pesona dan kecerdasan seorang wanita dewasa, martabat dan keanggunan seorang wanita, dan bahkan keberanian dan suasana seorang pria. Wanita ini tampaknya memiliki banyak sisi, tetapi setiap sisi sempurna. Suster kerajaan yang membutuhkan, itu benar-benar bukan hanya berbicara. Melihat mata Harvey York tegak ketika dia menatapnya, Moorlene merasa sedikit senang, setidaknya pesonanya tidak berkurang. Moorlene mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan berkata dengan puas, "Ya, itu datang tepat waktu." Petik 2. Harvey York menyeringai, "Itu tidak benar, sistermu, Anda sudah berbicara, bagaimana mungkin saya tidak benar?" Petik 2. Sebelumnya mengapa saya tidak melihat Anda begitu miskin? Petik 2. Moorlene memelototi Harvey dengan apik, dan kemudian berkata, "Cepat dan taruh barang-barang Anda di rumah, dan kemudian kita akan berangkat. Kamar ada di lantai pertama." Petik 2. "Oke." Petik 2. Harvey mengangguk, lalu membuka pintu dan turun dari mobil. Moorlene memandang Harvey, dan alisnya berkedut, "Harvey, mengapa kamu datang ke sini dengan pakaian seperti ini?" "Tidak masalah apa yang Anda kenakan dengan santai, tetapi malam ini, bos besar dari kota Aurus Hills dan beberapa kota sekitarnya akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, yang juga merupakan kesempatan Anda untuk memberitahu bos besar itu tentang Anda. Lagi pula, Anda juga presiden Kamar Dagang Lima Naga dan teman keluarga Sen, jadi Anda harus berpakaian lebih formal, bukan?" Jadi, Harvey mengenakan pakaian yang sama seperti biasanya malam ini, t-shirt sederhana, celana jeans, dan sepasang sepatu kets. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Kakakmu, saya pikir bagus untuk memakai cara ini. Juga, mengapa Anda harus peduli dengan pendapat orang lain? Saya merasa bahwa menjadi nyaman adalah hal yang paling penting. Siapa saya dan identitas apa yang harus saya lakukan dengan apa yang saya kenakan." Petik 2. Baiklah, seperti yang kamu katakan, cepat masukkan barang bawaanmu, ini sudah larut." Moorlene tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang topik ini. Harvey tersenyum, lalu memasukkan barang bawaannya ke dalam rumah. Kemudian, Harvey mengendarai mobilnya bersama Moorlene menuju lokasi pelelangan pribadi. Lokasi yang kedua lelang adalah Yunhai Villa, yang merupakan tempat yang indah di kota Aurus Hills, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dengan aroma antik dan cukup elegan. Ketika Harvey dan Moorlene tiba di villa, pintunya berhenti sejenak. Ada beberapa kemewahan mobil. Audi, Mercedes-Benz, dan BMW sangat umum. Ada banyak Maybach meskipun ini hanya lelang pribadi, orang yang hadir tidak sedikit. Bentley, dan Aston Martins. Setelah mobil diparkir, Harvey dan Moorlene turun dari mobil dan berjalan menuju villa. Sepanjang jalan, kecantikan dan temperamen Moorlene hampir sama. Mempesona penonton, semua wanita dan pria berpakaian bagus dikalahkan. Mata semua orang tertarik, mata pria itu terbakar dan napasnya pendek, sementara mata wanita itu berputar liar, menghina. "Ini nonamu dari klub Hinia, kan? Sungguh lebih baik untuk melihat begitu kamu mendengarnya, dia terlihat sangat cantik." Petik 2. "Haha, nonamu ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat mampu." Hanya 3 pendek klub Hinia telah berkembang menjadi ukuran saat ini dalam 20 tahun, yang terbukti. Petik 2. "Sangat disayangkan bahwa klub Hinia telah kehilangan dukungannya sekarang, dan saya khawatir nonamu akan mengalami kesulitan di masa depan." Petik 2. Presiden Chao mencari masalah. Petik 2. Semua orang berdiskusi, menatap Moorlene dengan rasa kasihan di mata mereka. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, jika dia tidak memiliki pendukung, dia pasti akan ditelan oleh kekuatan lain tanpa tulang yang tersisa. Tentu saja, Harvey, yang berada di samping Moorlene, langsung diabaikan. Bagaimanapun, Harvey benar-benar terlalu biasa, semua orang hanya berasumsi bahwa Harvey adalah asisten samping yang dibawa oleh Moorlene. Namun, Moorlene mengabaikan orang-orang itu dan berjalan ke villa berdampingan dengan Harvey. Setelah memasuki villa, Moorlene berkata kepada Harvey, "Harvey, kamu duduk di sini sebentar, dan aku akan pergi ke kamar mandi." Dia duduk di sana dengan tenang, matanya tenang dan panjang, seolah-olah dia sendirian di luar dunia, dan dia mengabaikan semua yang ada di dunia. Meskipun orang-orang di depan mereka kaya dan berkuasa, di mata Harvey York, mereka bukan apa-apa. Dia telah melihat dunia yang lebih luas, dan orang-orang duniawi ini hanyalah debu. Tetapi pada saat ini, suara arogan datang. "Wah, beberapa saudara kita ingin duduk di posisi ini, pergilah." Petik 2. Harvey sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat. "Saya melihat seorang pemuda yang cukup tampan mengenakan kemeja bermotif Versace, celana panjang hitam, rambut panjang, anting-anting, pipi kurus, dan 4 pemuda berpakaian modis berjalan dengan bercanda." Harvey hanya meliriknya, lalu menoleh dan mencicipi anggur untuk dirinya sendiri, tidak mau memperhatikan orang-orang ini sama sekali. Orang-orang muda itu berpikir bahwa Harvey akan menyingkir, tetapi mereka tidak tahu bahwa Harvey York bahkan tidak membawa mereka. Itu membuat mereka merasa buruk.
Wah, apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Petik 2. Pria berbaju bunga itu menatap Harvey York dan berkata dengan dingin. Harvey York mengguncang gelas anggur, menatap mata pria berbaju bunga itu, dan berkata, apakah kamu tidak mengerti prinsip siapa datang pertama, datang duluan. Petik 2. Pertama datang dulu. Pria berbaju itu berkata, Cao Yang, anak ini sebenarnya menyuruhmu untuk datang duluan, lalu datang duluan, apakah otaknya kebanjiran? Petik 2. Siapa anak ini, kenapa dia begitu menarik perhatian? Bagaimana dia bisa masuk? Bisakah kalian semua datang? Petik 2. Seorang pemuda berbaju bunga dengan alis pendek dan alis lebat bertanya dengan curiga. Pada saat ini, wajah pria berbaju bunga berubah suram, dia menatap Harvey dengan cermat, dan berkata, wah, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, cepat lepaskan posisi ini, lalu keluar. Petik 2. Harvey York tersenyum ringan, aku tidak, bagaimana dengan Jin? Petik 2. Pria berbaju bunga itu tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi gelap, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Patuh dan cepat pergi. Orang di depan Anda adalah Li Chaoyang, Li Shao, dan ayahnya adalah ketua kamar dagang Dongcheng Kyushu. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Petik 2. Pria gemuk dengan setelan hip-hop mengingatkan. Bab 60, Kamar Dagang Kyushu.